Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam setengah 8 malam. Ini setelah sholat isya jamaah ya. Ini saya memang tarawihnya nanti mau sendiri biar nanti bisa baca ayatnya lebih panjang. Sekaligus juga pengen latihan tempo ini sebenarnya. Latihan tempo untuk persiapan race 10 kilo. Semoga nanti diberikan kemudahan. Kalau pace-nya itu antara 5.05 sampai 5.20. Paling saya ngambil 5.15 sampai 5.20 saja. Mungkin kita bahas juga nanti kalau setelah saya selesai lari tempo 1 jamnya itu persiapan-persiapan apa saja atau mungkin teknis-teknis apa saja yang saya lakukan saat lari tempo. Ya, saya tak persiapan dulu biar nanti nggak kemalaman. Ya, alhamdulillah barusan selesai temporannya. Tapi dapatnya cuma 7 kilo ya. Qadarullah di kilometer 5 sampai dengan 7 tadi hujan deras. Jadinya kilometer 7 saya memutuskan untuk berhenti ya dan pulang seperti itu. Kalau untuk pace rata-ratanya dapatnya 5.15 sesuai dengan targetnya. Cuman tadi sempat overpace juga di kilometer 2. Untuk cadence-nya saya sebenarnya pakai metronom juga. Itu dapatnya di 171 ya. Terus 7 kilo itu dalam waktu 36 menit 55 detik ya. Pace 5.15. Jadi mungkin untuk malam hari ini saya hanya mau sharing ya terkait dengan persiapan-persiapan apa saja yang saya lakukan saat saya itu akan melaksanakan temporan gitu. Yang pertama, ini persiapan sebelum saya lari. Yang pasti temporan itu kan lari yang dia itu tidak juga seperti easy run dan tidak juga seperti interval. Kan seperti itu. Jadi di antara keduanya, dan effortnya itu bukan ringan dan juga nggak terlalu berat. Tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama, effortnya nanti akan ada challengingnya, gitulah. Ya nafas berat, kakinya berat juga. Ya itu kan kita dilatih tubuh kita untuk bertahan dengan asam laktat. Jadi pertama kali yang akan saya persiapkan itu adalah mentalnya terlebih dahulu ya. Sebenarnya tadi itu mau temporannya tadi sore ya, tapi kan puasa dan qadarullah saya juga agak lemes juga, jadi akhirnya saya pending menjelang setelah sholat isya berjamaah tadi saya langsung pulang. Terus persiapan, ya kalau misalkan ditanya kok nggak terawih dulu ya, saya terawihnya biasanya kalau misalkan latihan seperti ini saya terawih sendiri ya, nanti terawih di rumah. Terus karena ini 10 hari terakhir, nanti setelah itu akan dilanjut iktikaf. Mental yang pertama kali ya. Terus yang kedua adalah strategi terkait dan pacingnya. Ini menurut saya krusial ya. Misalkan saya itu adalah targetnya 10 kilo. Jadi saya harus tahu PB 10 kilo itu seperti apa. Misalkan PB saya itu di 4950. Temporan itu biasanya 10-20 detik lebih lambat ya. Jadi kalau misalkan 4950 kan saya pace-nya itu di 459 atau 5 lah ya gitu. Jadi maksimal kalau untuk temporannya itu di 5.10 atau 5.20. Ya tadi dapat 5.15 sih. Jadi di antaranya gitulah. Jadi pacing itu tidak mendekati 100%, 90-100% enggak, karena kita kan ya dimainkan threshold-nya. Jadi strategi pacingnya, terus nanti kita harus nyusun strategi juga jamnya. Kalau jamnya itu tidak ada asisten pacernya kayak gitu, AI pacer, ya kita harus paham terkait dengan jam kita itu seperti apa nanti kalau nyusun strateginya. Tadi qadarullah saya di kilometer yang kedua itu agak overpace sebenarnya ya, overpace karena saya melihat jamnya itu kalau di kilometer 152 ini masih agak abu-abu saya itu pace berapa gitu. Akhirnya agak overpace sekitar 7 detik di 508 kalau nggak salah ya. Jadi strategi pacingnya. Terus selanjutnya adalah kita mau pakai sepatu yang mana ya. Tadi saya pakai Hypersonic ya, 2.0, dan ini saya pakai hujan-hujanan juga, dan lumayan ternyata kalau dipakai untuk hujan-hujan agak ngegrip juga, walaupun
kalau apa namanya itu belok di waktu hujan itu agak-agak lunyu, kalau bahasa Jawa itu lunyu, tapi agak-agak licin, walaupun sebenarnya nggak licin ya, tapi agak gimana seperti itu ya. Jadi saya pakai Hypersonic, terus kaos kakinya pakai kaos kaki yang tight gitu atau yang kompresi juga ya. Terus habis itu pakai hidrasi, dan saya yang terakhir yang persiapan itu adalah ngeset metronom. Metronom itu biasanya saya standar cadence saya. Jadi kalau sebelum kita temporan, saya sendiri ya, saya itu harus tahu tempo atau cadence saya itu di pace sekian itu berapa. Jadi biar tidak overpace kaki saya, biar tidak terlalu cepat gitu. Tadi saya mencoba 183 karena biasanya saya itu 180 kalau untuk di pace 5 gitu kan. Saya mencoba saya naikkan cadence-nya biar tidak terlalu berat kakinya. Ya, di 183 karena tadi agak bising juga, jadi saya tidak bisa mengikuti, tidak bisa mendengarkan metronomnya. Ya, tapi dapatnya tadi satu yang terbaca oleh jam 171. Jadi kita harus tahu data cadence juga biar nantinya bisa mengatur strateginya. Terus saat lari kayak gitu, yang paling penting adalah misalnya kita sudah targetnya 5.15 sampai 5.20 kayak gitu, ya udah di stay di pace itu, jangan sampai kita itu terbawa emosi pengen lebih cepat dari itu ya. Ya stay aja di situ, karena kalau kita terlalu overpace di awal biasanya nggak akan menyelesaikan latihan kita. Jadi itu yang saya lakukan tadi di awal 5.14 atau 5.15 saya lupa ya. Tapi di kilometer 2 ini saya membaca datanya salah tadi ya. Jadi overpace 2 detik atau 5 detik ya, di 5.08 kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya saya menyesuaikan, akhirnya saya turunkan gitu. Pada akhirnya rata-ratanya di 5.15. Yang paling penting adalah mentalnya, jangan terlalu gegabah, terus jangan juga terlalu buru-buru agar nantinya bisa bertahan, karena kan olahraga ini adalah olahraga endurance, bukan hanya sekedar seberapa cepat, tapi kita melatih tubuh kita biar bisa bertahan ya. Ya ini karena saya lagi ngerebus air ya, sepertinya ini sudah mendidih ya. Habis ini saya mau mandi, terus nanti persiapan untuk sholat tarawih, terus nanti malam sudah iktikaf. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti vlog saya sampai selesai ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.